Xi merasa ngeri akan disingkirkan seperti Khamenei, bergegas berlutut. Beijing menyiapkan kado besar untuk kunjungan Trump. Pesanan 500 Boeing dan permohonan yang melunak. Tolong jangan serang. Perang antara Amerika Serikat dan Iran telah menarik perhatian global. Saat dunia menyaksikan ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, sebuah pertanyaan kunci muncul. Bagaimana situasi ini akan memengaruhi pertemuan yang diantisipasi antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping? Di tengah latar belakang tindakan langsung Washington terhadap dua pemerintah yang bersekutu erat dengan Beijing, Venezuela, dan Iran, nada bicara China terhadap Amerika Serikat terlihat melunak. Pada konferensi pers urusan luar negeri China, Menteri Luar Negeri Wang Yi menghindari bahasa konfrontatif terhadap Washington. Sebaliknya, ia menggambarkan tahun ini sebagai tahun penting bagi hubungan China-AS dan secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa pertemuan puncak antara kedua pemimpin sedang dipersiapkan. Wang Yi mengatakan bahwa agenda pertukaran tingkat tinggi sudah ada di atas meja, seraya menambahkan bahwa kedua pihak harus melakukan persiapan yang matang dan menyingkirkan gangguan yang tidak perlu. Menurut pernyataan sebelumnya dari Gedung Putih, Presiden Trump berencana mengunjungi China dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 2 April untuk bertemu dengan Xi Jinping. Pada saat yang sama, laporan menunjukkan bahwa Beijing sedang menyiapkan paket hadiah besar menjelang kunjungan Trump. Sumber-sumber yang akrab dengan negosiasi tersebut mengatakan China mungkin mengumumkan pesanan sekitar 500 pesawat Boeing 737 MAX, yang berpotensi menjadi pembelian pesawat terbesar antara kedua negara dalam hampir 10 tahun terakhir. Komentator politik Kai Sen Kun menggambarkan potensi pembelian 500 pesawat tersebut hanyalah sebagai hidangan pembuka. Ia menyarankan Beijing dapat menawarkan konsesi ekonomi tambahan untuk membuat kunjungan Trump sangat menguntungkan. Beberapa pengamat bahkan berspekulasi bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk membebaskan Taipan Media Hong Kong Jimmy Lai sebagai isyarat politik. Sementara itu, tindakan militer AS baru-baru ini telah mengguncang jaringan mitra internasional Beijing. Awal tahun ini, Washington memerintahkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pada tanggal 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei bersama dengan beberapa pejabat tinggi militer dan politik. Baik Venezuela maupun Iran telah lama menjadi mitra penting bagi China, terutama di sektor energi. Stabilitas Selat Hormuz, rute pengiriman minyak global yang kritis, juga sangat penting bagi sistem pasokan energi China. Beijing kini menghadapi tekanan di dua front, secara eksternal dari tekanan geopolitik Washington dan secara internal dari pertikaian politik dan ketidakstabilan di dalam Partai Komunis China dan militer. Chen Pokong, seorang komentator politik China yang berbasis di Amerika Serikat, berpendapat bahwa keseimbangan kekuatan dalam hubungan AS-China telah bergeser secara signifikan. Di masa lalu, Beijing masih memiliki sumber daya geopolitik dan aliansi tertentu untuk menantang Washington, tetapi banyak dari posisi tersebut telah melemah akibat tindakan AS baru-baru ini. Hal itu memungkinkan Washington untuk menuntut konsesi yang lebih besar dalam perdagangan atau hubungan bilateral. Tanda lain dari pergeseran sikap Beijing muncul setelah serangan militer AS terhadap Iran. China tidak melayangkan protes keras terhadap operasi tersebut dan tidak membatalkan rencana pertemuan Trump-Xi. Sebaliknya, Beijing tampak mengirimkan sinyal menahan diri. China memindahkan diplomat Wolf Warrior-nya yang vokal, Geng Shuang, dari posisi menonjolnya di PBB. Pada saat yang sama, aktivitas pesawat militer China di sekitar Taiwan menurun untuk sementara. Para analis menafsirkan langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menghindari eskalasi ketegangan dengan Washington sebelum pertemuan puncak yang direncanakan. Sementara itu, perkembangan di dalam China menunjukkan tanda-tanda kecemasan internal. Selama pertemuan politik, dua sesi, baru-baru ini, keamanan di Beijing diperketat ke tingkat yang luar biasa tinggi. Video dari lokasi kejadian menunjukkan sejumlah besar personel keamanan berpakaian hitam memantau setiap pergerakan di sekitar tempat pertemuan. Menurut Ming Pao dari Hong Kong, bahkan dokumen yang diletakkan di depan Xi Jinping pada pertemuan tersebut diperiksa berulang kali. Setiap halaman ditinjau dengan cermat oleh staf yang ditunjuk sebelum diletakkan di atas meja. Komentator politik Li Linyi mengatakan kontrol dokumen yang begitu ketat mengungkapkan tingkat kewaspadaan internal yang ekstrim di dalam Partai Komunis China. Ia mengingat insiden selama Kongres Nasional ke-20 PKC ketika mantan pemimpin Hu Jintao sempat memeriksa dokumen di mejanya sebelum dikawal keluar dari aula pertemuan. Li berpendapat bahwa jika kepemimpinan merasa perlu untuk berjaga-jaga dengan begitu hati-hati, bahkan terhadap sesama anggota partai, itu menunjukkan bahwa basis dukungan internal rezim mungkin lebih lemah daripada yang terlihat.
Setelah serangan bertarget yang menewaskan pemimpin Iran, surat kabar militer China mengunggah pesan yang memperingatkan bahwa benteng terkuat seringkali dihancurkan dari dalam. Beberapa analis menafsirkan ini sebagai peringatan tentang kemungkinan pengkhianatan di dalam Partai Komunis itu sendiri. Menurut para pengamat, pesan tersebut mencerminkan apa yang mungkin menjadi ketakutan terdalam di Beijing dan khususnya bagi Xi Jinping sendiri.